Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Apalagi bersama saya, Pusu Siregar, dalam acara Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Pemirsa, waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai dengan keduanya hilang. Jadi sebelum waktu dan kesehatan kita hilang dari kehidupan, kita akan bincang-bincang lebih lanjut di Dokter Kito edisi hari ini yang mengangkat tema dan juga pembahasan berkenaan dengan penyakit tinea corporis. Nah, apa sih sebenarnya tinea corporis ini? Kita akan berbincang dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu pada pagi hari ini. Pertama saya perkenalkan Anda Dr. Putri Santri. Selamat datang, dokter. Ya, terima kasih. Tadi dari rumah, dokter? Atau dari mana? Ya, dari rumah. Dari rumah. Semangat, dokter, untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentunya tentang kesehatan ya, dokter ya. Semangat. Yang kedua ada Dokter Sony Kurniawan. Selamat datang, dokter. Selamat datang. Semangat ya, dokter ya. Semangat. Harus semangat. Ya, pemirsa, kita langsung saja berkaitan dengan tinea corporis ini apa sih sebenarnya? Kita tanyakan langsung dengan Dokter Putri Santri. Oke, kita mulai dari definisi singkat dulu ya, bahwa tinea corporis yang kita bahas pada hari ini adalah infeksi yang disebabkan karena jamur yang mengenai kulit manusia. Nah, jadi sebenarnya infeksi jamur ini kan bisa mengenai seluruh bagian dari tubuh kita. Tapi kita khusus pada hari ini membahas tentang tinea corporis, yaitu infeksi jamur pada kulit, di wajah, di tubuh, ataupun di ekstremitas. Ekstremitas itu adalah anggota gerak ya. Oh, dia yang sering bergesek gitu ya, yang bergerak. Ya, betul. Oke. Kita ke slide kali ya, supaya lebih jelas. Silakan, Dokter Putri. Oke. Oh, ini tadi ya secara definisi bahwa tinea corporis ini adalah infeksi jamur pada kulit wajah, badan, dan juga ekstremitas. Jadi nanti kalau misalnya infeksi jamurnya ada di kepala, namanya beda lagi. Oh, Gitu. tergantung tempat berarti dia. Ya, di kaki, khusus di kaki nanti ada beda lagi, di kuku juga beda lagi. Kalau yang hari ini kita bahas tentang tinea corporis, yaitu infeksi jamur pada kulit wajah, badan, dan ekstremitas. Jadi nanti infeksi jamur yang tidak pada kepala, tidak pada kuku, tidak pada tangan atau kaki. Jadi nanti masuknya biasanya dikategorikan sebagai tinea corporis ya. Di luar anggota tubuh yang dokter sebutkan tadi. Iya, benar, yang selain yang ada nama khususnya tadi ya. Nah, jadi tinea corporis ini biasa juga disebut ringworm karena bentukan wujud kelainan kulit kita sebutnya itu seperti ini. Dia berbentuk seperti cincin. Ya, jadi disebutnya ringworm, biasanya disebut ringworm. Nah, sebenarnya untuk infeksi jamur ini ada dua kategori atau dua payung besar. Ada dermatofitosis, ada non-dermatofitosis namanya. Jadi kalau tinea corporis ini dia masuk ke golongan penyakit infeksi jamur yang disebabkan karena jamur yang golongannya dermatofita namanya. Ya, jadi dermatofita itu adalah jamur-jamur yang bisa menyerang sampai ke lapisan keratin. Lapisan keratin itu dia ada di kulit, ada di kuku, ada di rambut juga ya. Jadi dia menggunakan keratin itu untuk sebagai nutrisi. Jadi jamurnya bisa bertumbuh dan berkembang biak karena adanya keratin tadi. Misalnya ada pasien datang, biasanya kan keluhannya tuh mirip-mirip ya, kalau jamur ini gatel gitu, terus rasanya kayak terbakar. Nah, untuk mengkonfirmasi, biasanya kita para dokter itu akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yaitu melihat wujud kelainan kulitnya ini seperti apa sih gitu. Karena kan kalau kulit itu sangat biasa ya, keluhan gatal, kemudian rasa terbakar. Tapi yang akan membedakannya adalah bentuk wujud kelainan kulitnya begitu. Nanti ada di belakang. Kalau tinea ini seperti apa sih? Ya, berarti kalau bentuk gatal-gatal ini bukan seperti ring ini berarti Ya. bukan termasuk tinea corporis ya? Ya, jadi nanti ada lagi kategorinya. Oh, ini mungkin disebabkan karena alergi. Oh, ini mungkin disebabkan karena bakteri begitu. Nanti di belakang kita bahas ya. Maksudnya tuh efloresensi atau wujud kelainan khususnya itu seperti apa. Nah, kita juga
harus mengkonfirmasi ya sebenarnya penyebab jamurnya ini benar nggak sih, dari gejala, dari pemeriksaan sebenarnya penyebab jamurnya ini benar nggak termasuk ke golongan dermatofita. Nah untuk yang Tinea corporis ini sebenarnya dia dermatofita itu kan ada beberapa ya jenis dari jamurnya. Cuman yang paling common atau yang paling sering itu disebabkan karena jamur yang namanya Trichofiton rubrum. Kalau dilihat dari mikroskop, jadi kalau misalnya ada pasien dengan keluhan seperti ini, biasanya kita ambil kerokan sedikit, pakai spatula, kemudian kita taruh di media, sebuah media untuk bisa jamurnya itu tumbuh dan berkembang. Ya, kalau misalnya sudah berkoloni, sudah tumbuh dan berkembang, kita ambil sampelnya, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Gitu. Jadi kita nggak bisa lihat langsung kan jamur itu pakai mata kita biasa gitu. Nanti kita akan lihat di bawah mikroskop bentuknya seperti ini. Kalau dia disebabkan karena Trichofiton rubrum ya. Jadi bentuknya seperti ada hifa atau benang-benang yang panjang. Kemudian hifanya itu bisa bercabang, cabang pendek ataupun panjang, dan ada spora. Spora itu sel reproduksinya gitu. Sporanya bisa kelompok ataupun dia satu-satu gitu. Jadi itu yang akan mengkonfirmasi bahwa oh ini benar Tinea corporis dan disebabkan oleh jamur ini gitu. Nah, untuk faktor risiko, jadi ada beberapa keadaan ya yang bisa menyebabkan seseorang ini rentan untuk terkena infeksi jamur dari Tinea corporis ini. Yang pertama, tinggal di daerah dengan iklim yang hangat atau lembab. Kita kan di Indonesia masuk ke iklim tropis ya, kelembapannya tinggi, jadi memang rawan. Ini menjadi salah satu, Tinea ini menjadi salah satu penyakit infeksi yang masuk ke kategori yang paling sering terjadi pada orang-orang yang tinggal di iklim tropis. Kemudian mengalami keringat yang berlebihan. Ada kan orang-orang yang keringatnya tuh suka kalau keluar tuh berlebihan gitu, hiperhidrosis kita sebutnya. Ya lebih memacu jamur ini untuk tumbuh. Ya betul, karena keadaannya lembab kan. Kemudian mengenakan pakaian yang terlalu sempit atau ketat itu juga. Jadi kalau kita biasanya suka gatel-gatel, biasanya kayak di paha atau di lipat paha gitu kan, karena pakaian kita yang ketat, itu sebenarnya karena pakaian yang ketat bikin lembab dan itu memacu jamur tersebut untuk hidup di situ gitu. Kemudian menggunakan pakaian, spray atau handuk penderita Tinea corporis. Nah, jadi perlu ditekankan juga ke masyarakat bahwa Tinea corporis ini menular ya. Jadi menularnya itu bisa kontak langsung misalnya ada pasien A, dia punya Tinea corporis ya di badannya ataupun di lengan misalnya. Kemudian dia bersentuhan ataupun berjabat tangan atau mungkin ya pokoknya kontak fisik itu bisa berpindah ke orang yang berkontak dengan dia. Kemudian bisa juga secara tidak langsung, contohnya tadi misalnya pakai spray yang sama atau pakai selimut yang sama, handuk yang sama. Makanya kita tidak boleh ya untuk menggunakan handuk bersamaan begitu, walaupun satu keluarga ya. Kemudian karena kita nggak pernah tahu ya jamurnya itu ada atau orang tuh menderita atau mengidap penyakit ini atau enggak. Kemudian melakukan olahraga yang melibatkan kontak fisik dan kulit. Nah, misal kayak gulat gitu. Ya kan, gulat kan dia berkontak fisik. Atau mungkin basket kan suka senggol-senggolan ya. Maksudnya itu bisa jadi, oh ternyata ada jamur nih lawannya. Udah kalah pertandingan, kena itu pula, kena infeksi pula kan. Jadi itu rentan bagi orang-orang yang olahragawan yang olahraganya tuh banyak kontak fisiknya. Kemudian memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Nah ini, jadi kita kan kalau misalnya kita lagi sakit atau mungkin kita kondisinya punya penyakit bawaan yang kita harus konsumsi obat terus-menerus, itu kan kondisi dari imun kita atau kekebalan tubuh kita itu sedang berkurang. Jadi itu juga rentan ya terkena penyakit infeksi, salah satunya si Tinea corporis ini. Kemudian ini menderita diabetes ya. Penderita diabetes ini kan dia juga harus konsumsi obat terus-terusan. Kemudian kita tahu ya bahwa waktu kita belajar tentang diabetes waktu itu kita ngomongin bahwa ada kondisi di mana pasiennya itu aliran darahnya itu akan terhambat karena ya ada istilahnya neuropati diabetikum. Jadi untuk ke bagian-bagian pinggir dari
tubuh manusia yang terkena diabetes itu biasanya aliran darahnya berkurang. Jadi agak sulit untuk lukanya bisa sembuh dan juga rentan terkena infeksi. Iya, dokter. Oke, dokter, semakin menarik dokter. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke. Silahkan duduk dulu dokter. Ya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana. Pembahasannya berkaitan dengan teknik korporis akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetap di Dokter Kito TVRI Bengkulu.